Bagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macam. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia ini luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Diadukan ya, kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, gitu. Emang dia dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum, terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN, banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingat. Okay. Tapi nggak diapa-apain. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Kenapa harus tanya mas saya? Mbak juga bisa jawab gitu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, maka saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subuh. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu, tapi kami berdisiplin, tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Dan Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter, tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi, tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Samsul Nur Salim yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Ya tambahlah 2 tambah 2 masa tidak jadi 4? Nggak mungkin jadi 5 kan? 2 tambah 2 jadi 5. Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Luki Kalontar, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Bukan orang baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop. Megawati Soekarno Putri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Ia menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat, padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Megawati, banyak kemunduran yang kita rasakan, seperti menjual perusahaan Indosat yang waktu itu sangat menguntungkan, melepaskan 3 pulau yang kita miliki yaitu Nipah, Sipadan,
dan Ligitan yang sangat kaya dengan minyak mentah. Kemudian menjual murah gas alam blok tangguh di Papua Barat ke Cina yang menyebabkan negara rugi 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Skandal besar Megawati lainnya yaitu menghapus hutang BLBI. Megawati bersama kabinet mengeluarkan surat keterangan lunas dari hutang yang 5 pihak yang menerima SKL dari BPPN. Pertama, Syamsul Nursalim melalui Bank Dagang Nasional Indonesia atau Bank BDNI yang masih memiliki utang BLBI sebesar 4,8 triliun rupiah. Ia baru membayar kewajiban utang sebesar 1,1 triliun rupiah melalui penyerahan aset. Syamsul Nursalim sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi SKL BLBI, namun berhasil lolos dari jerat pidana. Kedua, Anthony Salim melalui Bank Sentral Asia atau Bank BCA yang menerima pinjaman BLBI dengan jumlah seluruhnya 53 triliun rupiah. Ketiga, Bob Hasan melalui PT Bank Umum Nasional dengan kucuran BLBI sebesar 12 triliun rupiah. Keempat, Sudwikat Mono melalui Bank Surya dengan nilai utang BLBI 1,89 triliun rupiah. Terakhir, Ibrahim Risyad melalui Bank Risyad Salim Internasional atau Bank RSI menerima utang BLBI sebesar 664 miliar rupiah. Hutang-hutang yang harusnya dibayarkan oleh para penerima dana BLBI seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kalau hutangnya diampuni begitu saja, yang kaya semakin kaya, wong cilik tetap hidup susah. Megawati layak dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir di KTP, ini yang luar biasa adalah kasus BLBI yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini. Sekarang kita bicara tentang sudah ditangkap katanya apa Safrudin pelaku salah satu yang mendapatkan SKL BLBI. Menurut saya bukan Safrudin umumnya yang harus diperiksa, tapi bonggolnya itu siapa yang memberikan kebijakan Impres nomor 18 pada tahun 2002 pada waktu Presiden Megawati. Kasus BLBI saudara tahu, kasus BLBI itu kasus di mana pemerintah menggelontar uang kepada bank-bank yang bangkrut pada tahun 98. Ya. Lalu mereka tidak mau bayar. Sudah uangnya dibeli, lalu dia dinyatakan mempunyai utang sekian, lalu pada tidak mau bayar. Yang bayar hanya sebagian yang kecil-kecil. Ada 111 triliun yang mereka ngemplang selama 18 tahun. Saya katakan kalau 18 tahun dibiarkan sampai 20 tahun, secara hukum itu bisa menjadi daluarsa. Maka pada tahun 2021 saya bentuk satu tim namanya Satgas Penagihan Utang BLBI, dan sekarang tim ini masih terus bertugas. Dari 111 triliun itu sudah kami kantongi kembali ke negara sebesar 34 triliun. Dua aset negara yang dijual Megawati Soekarnoputri saat menjabat jadi presiden. 1. Indosat. Megawati memperoleh kritik karena telah melakukan penjualan terhadap Indosat. Padahal saat itu Indosat tergolong BUMN yang menguntungkan. Megawati menjual saham Indosat kepada Singapura sebesar 5,6 triliun rupiah. 5 tahun kemudian, Singapura memperoleh keuntungan berlipat setelah menjual seluruh saham Indosat kepada Qatar. Saat itu, Qatar membeli saham Indosat sebesar 16,7 triliun rupiah dari Singapura. 2. Hak eksplorasi ladang gas. Megawati juga pernah menjual hak eksplorasi ladang gas dengan harga yang murah. Salah satu ladang gas yang dijual murah Megawati adalah ladang gas dari lapangan Tangguh, Papua ke Cina. Beberapa waktu lalu, Megawati mengklarifikasi bahwa saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis. Sementara pasokan minyak internasional masih melimpah, sehingga tidak ada satupun negara yang berniat membeli gas dari Indonesia.